dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mempersembahkan sekecil apapun kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan penuh kasih. Dan Engkau memperhitungkannya bagi kami. Semoga persembahan-persembahan kecil yang kami sampaikan kepadamu menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada tanggal 5 Juni 2021 ini hari Sabtu, gereja merayakan memperingati Santo Bonifacius, seorang uskup, seorang martir di negara Jerman sekarang ini, yang dikristenkan oleh beliau dengan semangat yang membara, dengan semangat yang berkobar-kobar. Dia ingin semua orang diselamatkan seperti perintah Yesus, seperti kehendak Yesus. Tak seorang pun boleh binasa. Maka kita wajib mencari, menemukan jiwa-jiwa untuk Kristus, Anda dan saya. Saudara, kemudian dalam bacaan Injil hari ini ada sesuatu yang kita sudah tahu, bahwa Yesus memuji seorang janda miskin yang memberi sumbangan kolektenya dengan sepenuh hati. Dan Yesus memuji janda ini. Daripada seorang kaya yang memberi dari kelimpahannya, janda itu memberi dari kemiskinannya, dari ketiadaannya. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Saya ingat akan peristiwa Nabi Elia yang meminta makanan dari janda Sarfat, yang terigu itu akan habis setelah ia menggorengnya. Dan Elia meminta kepadanya untuk memberikan itu kepada dirinya dulu. Dan ternyata kemudian Tuhan melimpahkan rahmat. Pertanyaan yang mengusik hati saya ialah, bagaimana Yesus tahu bahwa janda itu memberikan dari kemiskinannya? Ya mungkin dari penampakan lahiriah, mungkin dari apa yang tampaknya lalu dibandingkan dengan orang kaya yang memakai pakaian yang mewah dan hebat. Janda itu mungkin memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Pertanyaannya, kenapa Yesus tahu itu? Ya saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam raga kita. Dalam Mazmur 139, dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti aku, menerima aku. Dan ini sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, bahwa Tuhan mengerti sebesar apapun hidup kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Yesus memuji janda ini karena memberikan dengan tulus. Sekali lagi, memberikan dengan tulus, tanpa pamrih. Bahkan memberikan apa yang terakhir yang dia bisa berikan kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah, tugas kita bukanlah betapa besar pekerjaan kita, betapa hebat pekerjaan kita, betapa besar sumbangan kita kepada orang lain, betapa kita selalu cenderung untuk memperhatikan apa yang di luar kita, eksternal. Perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita diketahui oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, dan kita senang. Nah, itu sesuatu yang tidak jelek, tetapi bukan itu yang pertama-tama yang Tuhan ketahui dan Tuhan kenal dan Tuhan senang dengan pemberian kita. Tapi apa yang di dalam? Kasih, kemurahan hati, kelembutan. Jadi Tuhan lebih memperhatikan apa yang di dalam daripada yang di luar. Motivasi-motivasi kita yang seringkali tersembunyi gitu loh. Tuhan tahu itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, tugas kitalah untuk memurnikan batin kita. Ya, sekali lagi, tugas kitalah untuk pelan-pelan memurnikan batin kita. Ya, bukan lagi demi aku, bukan lagi demi diriku sendiri, tetapi demi Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan lewat apa yang ada dalam hatiku,
dalam batinku yang murni, yang tulus, yang bersih itu. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang ada sebetulnya dalam hati perjuangan kita, apa yang ada dalam hati kita yang harus kita perjuangkan. Ya, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada Anda, dan saya berulang kali mengatakan itu kepada Anda. Di dalam batin kita ada yang kita sebut dengan suara hati. Suara hati itu apa? Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Apapun juga, dengan alasan apapun juga. Meski kita diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan jelek sekalipun, tetap lakukanlah yang baik. Karena yang baik itulah membuat kita bahagia, membuat kita damai, membuat kita tentram, membuat kita diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tetap lakukan yang baik. Karena itulah yang baik itu menjadi kekekalan dalam diri kita. Itu, jadi perhatikan itu suara hati kita, suara batin kita. Yang kedua, perhatikan juga dosa-dosa kita. Ya, apa dosa kita? Kita tahu setelah dibaptis kita semua dibebaskan dari belenggu dosa asal. Tetapi jangan lupa, ya, dosa asal itu punya akibat. Akibatnya ada 7. Saya selalu berulang kali mengatakan, ya, marah, kikir, sombong, ya, malas, kemudian serakah, cabul, iri. Ya. Ketujuh hal ini ada semua dalam diri kita manusia, dalam diri Anda, diri saya juga. Ada 1-2 hal yang dominan, mungkin sombong, mungkin angkuh, mungkin iri, apalah itu coba kita perhatikan, kita cek. Ya, kemudian juga kita lihat ada trauma-trauma, ada luka-luka batin di masa lalu yang sering kali mengganggu kita. Tentu saja kita tahu ada banyak potensi kita, ada banyak kebaikan kita. Nah, disitulah kita lihat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu. Ada Roh Kudus, sabar, murah hati, lemah lembut, mengampuni, ya, tidak mendendam. Jadi di dalam hati kita tuh berkecamuk sisi positif, sisi negatif, dan disitulah kita bersyukur kalau kita menemukan, merasakan ada sesuatu yang kurang pas dalam diri kita. Itu tandanya bahwa Tuhan sedang membongkar, membersihkan, ada proses dekonstruksi, proses dikacau balaukan, kita mulai mengerti, memahami, ya. Hati kita tidak tenang. Nah, itu semua adalah proses di mana kita sedang dibentuk oleh Tuhan, ya. Dan itulah saudaraku terkasih yang menjadi tugas kita bersama. Kenapa seringkali kita tidak mampu untuk berbuat baik? Kenapa seringkali kita tidak mampu untuk dengan ikhlas, dengan tulus, ya, dengan jujur apa adanya? Karena masih ada benih-benih dosa, ada benih-benih kesombongan, ada benih-benih ketujuh dosa di samping diri kita, ya. Nah, maka itulah saudaraku terkasih yang menjadi, dan Yesus tahu itu. Maka Yesus memujinya. Jadi motivasi apa yang ada dalam hati orang kaya itu? Ya, karena dia sombong. Ya, itulah. Maka Yesus memuji kerendahan hati dari janda miskin itu. Maka saudaraku terkasih, tugas kita bersama-sama terutama di masa pandemi ini untuk melihat, untuk merasakan, untuk mengakui, ya, keberdosaan, kerapuan kita. Kekuatan kita, buah-buah Roh Kudus. Galatia bab 5 ayat 22 di sana muncul. Nah, disitulah setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan waktu, ya, Tuhan membuka dengan Roh Kudusnya itu. Dengan Roh Kudus kita mohon Roh Kudus supaya membongkar, ya, yang tersembunyi di dalam hati kita yang terdalam, dibongkar, ya, satu persatu. Tuhan tidak membongkar seluruh ketujuh dosa itu bersamaan, tapi satu persatu dibongkar. Mungkin kesombongan, mungkin kekikiran, mungkin keserakahan, dibongkar pelan-pelan. Maka ketika kita merasakan ada dosa, ada kelemahan, ada keterbatasan, kita harus bersyukur, gitu loh. Ketika kita mengalami penderitaan, kita juga mungkin harus bersyukur. Mungkin dengan penderitaan itu kita dibuat untuk menjadi lebih rendah hati, untuk lebih bersandar kepada Tuhan, ya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Jadi disitulah kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa yang kita anggap sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai kesusahan, justru adalah sarana di mana Tuhan sedang membongkar, ya, sedang memperbaiki, sedang menyucikan dan mensucikan, ya, menyucikan dan mensucikan. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dulu supaya menjadi suci. Ya, jadi itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi Tuhan tahu kehidupan perjuangan dan pergulatan kita.
Di masa pandemi ini, saudaraku terkasih, saatnya kita untuk jujur dengan diri kita sendiri. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, karena seringkali kita self denial. Kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang ada dalam hati kita. Kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang ada dalam batin kita. Kita mudah berbohong, kita mudah memanipulasi, kita mudah rasionalisasi, dan itu semua terjadi dalam diri kita. Sehingga tidak terjadi perkembangan pertumbuhan yang diharapkan terjadi dalam diri kita. Maka saudaraku terkasih, semoga kegiatan-kegiatan yang baik di masa pandemi ini itu menyucikan puritas kordis, kemurnian hati dalam diri kita, dan berani jujur mengakui apa adanya. Ya, supaya dengan demikian kita dibentuk oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Saatnya saudaraku terkasih, kita memberikan sekecil apapun tetap dengan tulus kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang di sekitar kita. Entah kepada suami Anda, entah kepada istri Anda, entah kepada anak-anak, kepada siapapun, dengan tulus, dengan gembira tanpa pamrih. Dan itu bukan yang mudah. Maka sekaligus selalu mohon Roh Kudus. Roh Kudus, kuatkan aku, bukalah aku supaya tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Anda dan saya dipanggil untuk memiliki hati yang murni. Dan hati yang murni syarat untuk melihat Allah di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.